Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran lingkungan hidup. Kali ini kakak akan membahas tentang materi atmosfer. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama kakak Siti Aulia, kelas PM01, NIM 18470410003. Nah, untuk materinya silahkan simak video selanjutnya. Yang pertama, pengertian atmosfer. Atmosfer berasal dari kata atmos yang berarti uap atau udara dan sphaira yang berarti lapisan, dan asal kata tersebut atmosfer bisa diartikan sebagai selubung gas atau lapisan udara yang menyelubungi bumi. Pembentukan lapisan udara tersebut banyak dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Atmosfer merupakan pelindung planet yang terbentuk dari berbagai macam gas. Melansir National Geographic, atmosfer merupakan lapisan gas yang mengelilingi sebuah planet. Atmosfer terdiri dari banyak lapisan yang terbentuk dari beragam gas. Nah, selanjutnya fungsi atmosfer bagi bumi dan kehidupan. Adapun fungsi bagi bumi dan kehidupan yaitu yang pertama, atmosfer berperan sebagai sumber gas-gas penting yang digunakan dalam proses kehidupan makhluk hidup di bumi. Yang kedua, atmosfer berperan sebagai penyaring filter radiasi sinar matahari. Yang ketiga, atmosfer sebagai penyangga suhu di bumi. Yang keempat, atmosfer sebagai pengatur kelestarian proses cuaca dan iklim di bumi. Selanjutnya, pengenalan efek rumah kaca. Secara umum, efek rumah kaca diartikan sebagai proses naiknya suhu bumi yang disebabkan perubahan komposisi, menyebabkan sinar matahari tetap berada di bumi dan tidak dapat dipantulkan secara sempurna keluar atmosfer. Efek rumah kaca pertama kali dikenalkan pada masyarakat umum pada tahun 1824 oleh ilmuwan yang bernama Joseph Fourier. Menurut pendapat Joseph, sampaikan pada masyarakat, pada dasarnya efek rumah kaca merupakan fenomena alam yang wajar terjadi. Nah, selanjutnya pengaruh efek rumah kaca. Adapun pengaruh terjadinya efek rumah kaca sebagai berikut. Yang pertama, penebangan liar dan pembakaran hutan. Keberadaan tumbuhan sangat bermanfaat bagi manusia. Selain sebagai sumber makanan, tumbuhan bisa digunakan sebagai media untuk mengurangi efek rumah kaca, karena untuk melakukan fotosintesis, tumbuhan membutuhkan karbon dioksida dan uap air. Yang kedua, penggunaan bahan bakar fosil secara berlebihan. Penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang terlalu berlebihan tak hanya berdampak buruk pada kualitas udara, tetapi juga dapat meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Yang ketiga, pencemaran laut-lautan dapat menyerap karbon dioksida dalam jumlah yang besar. Akan tetapi, akibat pencemaran laut oleh limbah industri dan sampah, laut menjadi tercemar. Ekosistem di dalamnya yang musnah, yang menyebabkan laut tidak dapat menyerap karbon dioksida lagi. Yang keempat, industri pertanian, penggunaan pupuk non-organik untuk meningkatkan hasil pertanian ternyata membawa dampak buruk bagi lingkungan. Yang kelima, limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga jika dibiarkan akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang dihasilkan dari bakteri-bakteri pengurangi sampah. Yang keenam, industri peternakan. Limbah industri peternakan seperti kotoran sapi ternyata bisa menghasilkan gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana. Selanjutnya, mekanisme terjadinya efek rumah kaca. Efek rumah kaca merupakan gejala peningkatan suhu di permukaan bumi yang terjadi karena meningkatnya kadar gas rumah kaca seperti CO2 di atmosfer. Gejala ini disebut efek rumah kaca karena diumpamakan dengan fenomena yang terjadi di rumah kaca. Di bumi, radiasi panas yang berasal dari matahari ke bumi diumpamakan seperti menembus rumah kaca.
Radiasi panas tersebut tidak diserap seluruhnya oleh bumi. Sebagian radiasi dipantulkan oleh benda-benda yang berada di permukaan bumi ke ruang angkasa. Radiasi panas yang dapat dipantulkan kembali ke ruang angkasa merupakan radiasi inframerah. Sebagai radiasi inframerah tersebut dapat diserap oleh gas rumah kaca.